Baik, rekan-rekan, kita coba review sedikit ya. Kemarin kita sudah membahas topik besar adalah tentang resilience ya, tentang bagaimana ketangguhan dari industri kita, dari sistem yang kita kelola menghadapi berbagai macam resiko. Oke. Nah, jadi kita belajar tentang warning lag, kemudian redundancy, flexibility. Nah, ini redundancy, flexibility adalah hal-hal yang bisa kita siapkan ya untuk menghadapi resiko-resiko. Dan sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu adalah preparations atau persiapan. Kita masuk ke persiapan, preparations. Oke, nah jadi bagaimana kita bisa merancang atau mungkin menawarkan apa pilihan-pilihan, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tadi risiko tersebut. Nah, dalam merencanakan atau disruption planning, dalam merencanakan merespon disruption, kita menyiapkan beberapa opsi ya. Oke, dan change favors the prepared mind, kata Louis Pasteur. Nah, ini menunjukkan maknanya adalah bahwa adanya peluang-peluang, adanya kemungkinan-kemungkinan, adanya opsi-opsi itu klop sekali ya dengan cara pikir atau benak yang memang memiliki rencana. Nah, maka kita juga perlu seperti itu. Misalnya kita ingin mau melakukan execution seperti ini, maka kita membutuhkan planning ya untuk bisa execution tersebut dapat terwujud. Sebagai contoh, put fire out. Nah, misalnya kita ingin mau memadamkan api, maka planningnya bagaimana? Kita harus mengantisipasinya adalah kita harus memiliki alat pemadam kebakaran. Kalau kita nanti executionnya adalah nanti kita menelpon polisi, berarti kita harus punya nomor telepon polisi tersebut. Coba kita refleksi masing-masing di diri kita, berapa di antara kita semua yang punya nomor kontak polisi, begitu ya. Nah, mungkin perlu ya kita punya nomor telepon polisi, nomor telepon pemadam kebakaran, sehingga kalau ada kejadian-kejadian yang berbahaya kita bisa langsung merespon, begitu, menanggulangi. Kemudian misalnya kita akan introduce dan verify, misalnya ada satu kegiatan seperti ini untuk executionnya, maka kita harus tahu siapa orangnya, know the person. Kemudian kita mau menggunakan alternatif supplier yang lain, ternyata supplier utama kita mogok, supplier utama kita bangkrut. Kita mau menggunakan alternate supplier yang alternatif yang lain. Maka kita harus punya alternatif supplier yang berkualifikasi dan mereka memang mau bekerja sama meskipun belum kita ajak kerja sama. Kemudian kita misalnya mau menggunakan alternate carrier. Nah, misalnya kita biasanya mengirim barang menggunakan truk, tapi tiba-tiba kita harus menggunakan pick up atau harus menggunakan kendaraan lain, maka kita punya kontrak ya dengan si mitra atau si alternatif tersebut. Kemudian misalnya kita mau sebuah eksekusi dalam menanggapi resiko, kita mau berkomunikasi kepada stakeholder, maka kita harus punya list stakeholder, siapa saja yang harus kita hubungi tersebut. Misalnya kita mau memitigasi publisitas yang buruk, berita yang buruk, kabar yang buruk di media, maka kita harus punya hubungan yang baik juga dengan media tersebut. Ya, ini adalah planning, antisipasi yang bisa kita persiapkan, kita buat dahulu di awal. Kemudian hati-hati juga dengan istilah near miss atau kalau bahasa kitanya hampir. Ya. Hampir itu adalah sesuatu yang penting sekali. Jadi kalau di dunia pesawat terbang yang namanya near miss atau hampir itu adalah sebuah hal yang wajib dilaporkan ke otoritas, ke pemerintah. Misalnya ini ada airport near collision caught in video, ada kapal mau mendarat, itu hampir nabrak kapal yang sedang berada di landasan. Mungkin kapal yang ini juga mau take off.
nggak jadi, nggak kecelakaan, selamat semuanya. Apakah berlalu begitu saja? Tidak boleh, harus tetap dilaporkan. Jadi near miss, kejadian yang hampir-hampir itu wajib dilaporkan. Ini misalnya kampanye-kampanye di dalam industri, near miss could be the next accident. Jadi kejadian hampir celaka itu bisa jadi menjadi kecelakaan berikutnya. Kemudian, nah misalnya ini, checking a near thing can prevent the real thing. Jadi kita waspada terhadap hal yang dekat dan hampir kena kita, bisa mencegah kita terpapar, terdampak hal yang benar-benar nyata tersebut. Oke ya, nah misalnya ini orang, wah ini hampir kena nih, udah santai aja, akhirnya dia kena. Harusnya ketika dia melihat ada kotak jatuh dari langit, maka dia sadar, oh ini saya hampir kena, berarti kemungkinan tinggi saya akan kena setelah ini. Nah melihat di atas, oke seperti ini ya, ternyata benar ada yang mau datang. Oke, if you have a near miss, report it. Nah ini ya, jadi memang sudah umum ya, dari konsultan-konsultan, industri-industri, kita harus melaporkan. It's a simple form that takes little time to complete. Ini formulir yang sederhana yang bisa Anda lengkapi dan Anda kumpulkan, Anda submit begitu, seperti itu. Nah, near miss. Misalnya Anda kalau sebagai mahasiswa, wah ini saya lagi jalan misalnya di ini, hampir kena dengan dengan ranting pohon jatuh ke saya. Nah misalnya, tapi nggak kena, tapi harus sebaiknya lapor. Begitu, oh saya hampir kena nih. Gitu. Oke, atau mungkin contoh yang lebih sederhana, oh misalnya saya tiba-tiba ditanya sama dosen di kelas, atau ternyata teman saya ditanya sama dosen di kelas. Wah ini waspada, bentar lagi mungkin saya yang ditanya. Jadi near miss, hampir begitu ya. Jadi kewaspadaan penting. Juga ada konsep namanya safety pyramid. Nah ya, near miss ini posisinya di sini. Oke, ini adalah leading dan ini adalah lagging. Ya, leading tuh yang menjadi lead, menjadi awalan, menjadi permulaan, menjadi starting begitu ya, starting point. Kejadian perilaku yang beresiko, tidak aman, tidak suatu praktek yang tidak aman, proses yang tidak aman. Kemudian terjadilah near miss. Dan ada ratusan near miss mungkin ya, kejadian yang terjadi tersebut. Misalnya lupa membersihkan air di kamar mandi. Nah near miss-nya apa? Orang hampir kepleset, belum kepleset, hampir kepleset. Kemudian recordable injuries, ya, injuries yang akhirnya terjadi. Oke, ada orang yang kepleset, begitu. Nah mungkin dari ratusan orang hampir kepleset, mungkin cuma sekian puluh yang benar-benar kepleset. Tapi kemudian ada minor injuries, kemudian ada yang akhirnya kakinya memar karena kepleset. Mungkin dari puluhan yang kepleset, mungkin cuma beberapa yang akhirnya kakinya keseleo, terkilir, nah akhirnya tidak bisa ikut kuliah begitu. Tapi dari sekian yang terkilir, ada satu yang sangat fatal yang akhirnya gegar otak dan akhirnya masuk rumah sakit. Nah ini sebenarnya terdeteksi dari sini. Dimulai dari apa? Dimulai dari lupa membersihkan air di kamar mandi. Oke, nah maka ini safety pyramid ini kita waspadai begitu ya. Kita waspadai semuanya dan ini makanya ini juga menjadi wawasan bagi kita untuk melihat suatu resiko tuh, oh ini jangan menganggap remeh kejadian yang hampir-hampir tersebut. Oke, kemudian ini DuPont-Bradley curve ya. Ini sebuah kurva yang dikembangkan di DuPont. Ini sebentar. Oke. Nah, yang sebelah kiri ini adalah sebuah tindakan yang reaktif, kalau yang sebelah kanan adalah tindakan yang proaktif. Dan ini yang tegaknya adalah rate injury. Berarti kalau tinggi jelek, kalau rendah bagus. Nah, kalau misalnya sikap kita terhadap sebuah resiko, sebuah miss, sebuah
safety pyramid kejadian ini adalah reaktif, artinya ya ikut natural instinct aja. Ngelihat air di kamar mandi, ya biarin aja lah, saya juga banyak kerjaan. Natural instinct saja. Maka terjadinya injury, terjadinya kecelakaan, terjadinya resiko tinggi sekali. Tapi kemudian kalau misalnya dibuat sebuah prosedur, dibuat sebuah sistem, dibuat sebuah manajemen komitmen, menurun resikonya. Misalnya dibuat papan ya, kalau ke kamar mandi harap bersihkan air. Jangan biarkan ada air menggenang. Atau misalnya ada sebuah aturan, kalau misalnya ada air menggenang maka ada hukuman, misalnya begitu ya. Menurun, jadi ada hierarki, ada sebuah sistem. Oke, menurun resikonya, injurinya, lukanya menurun. Tapi tidak cukup banyak juga, kalau ingin lebih turun lagi bagaimana kesadaran individu. Memang individunya secara budaya baik, secara value belief-nya memang bagus, selalu ingin menjaga kebersihan. Kalau ngelihat air proaktif, kalau melihat air langsung dia secara voluntarily, secara sukarela untuk membersihkan. Ada personal commitment, ya. Oke, menurun juga. Tapi yang paling tinggi adalah kalau ada tim, ada interdependent, ada team spirit, ada recognition, ada collective responsibility. Jadi selain tadi individunya sadar, tapi dia juga sadar dalam satu tim. Kalau individu, dia hanya menyadari bahwa ini dia taat karena dia sebagai individu, dia ingin mencegah kecelakaan terjadi begitu pada dirinya sehingga dia mengamankan. Tapi kalau dalam tim ada support each other, ada team spirit. Misalnya kamar mandi di gedung B misalnya itu adalah tanggung jawab mahasiswa TI. Kalau kotor, kalau misalnya becek misalnya begitu, maka membuat satu tim tersebut menjadi skornya jelek misalnya begitu ya. Nah itu jadi ada tim di sana, ada semacam ingin saling melindungi. Contoh misalnya seperti ini, kalau misalnya Anda datang kuliah, kemudian dibilang, kalau Anda terlambat datang kuliah, atau kalau Anda mencontek, maka nilai Anda dikurangi. Ya oke, nggak apa-apa, Anda akan disiplin, tidak akan mencontek. Tapi kalau misalnya, kalau Anda mencontek, maka nilai satu kelas dikurangi. Wah tentu Anda akan lebih, wah gimana nih kalau saya yang melanggar, satu kelas ini yang nanti akan jadi dampaknya. Ada tim di sana ya. Jadi Anda merasa lebih ingin disiplin. Begitu ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa konsep ya yang penting untuk kita kenali dalam menyiapkan ya tentang near miss, tentang safety pyramid, dan ini tentang Dupont-Bradley curve ya. Bagaimana kita merespon strategi dalam merespon resiko.